Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang etnoscience dalam pembelajaran sains. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rahmada Firman Sabila dengan NPM 2213023061. Tentunya saya di sini tidak sendiri. Dari kelompok 5 itu ada Ananda Eka Pratiwi dengan NPM 2213023087, ada Dania Salsabil dengan NPM 2213023045, ada Sayu Feni Sintadwi dengan NPM 2213023001, ada Valentina Sukma Ayu dengan NPM 2213023021. Baik, materi yang pertama adalah tentang pembelajaran kimia. Pengetahuan yang dimiliki suatu bangsa, atau lebih tepat lagi suatu suku bangsa atau kelompok sosial tertentu, sering disebut sebagai pengetahuan sains masyarakat atau indigenous science. Ethnoscience merupakan kegiatan mentransformasikan sains asli, pengetahuan yang berkembang di masyarakat, menjadi sains ilmiah. Pembelajaran adalah suatu proses interaksi antara siswa dengan lingkungan, sehingga dapat menyebabkan terjadinya perubahan sikap dan perilaku menuju arah yang lebih baik. Sejumlah istilah dapat digunakan untuk menyebut pengetahuan asli, yaitu pengetahuan ekologi tradisional, pengetahuan tradisional. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Saya Valentina Sukma Ayu dengan NPM 2213023021. Model pembelajaran kimia yang berbasis etnoscience. Model pembelajaran kimia yang berbasis etnoscience adalah pendekatan pembelajaran yang memadukan antara ilmu kimia dengan budaya dan konteks sosial siswa. Model pembelajaran ini dapat menghasilkan pembelajaran yang bermakna, sehingga kemampuan kognitif dan berpikir kritis siswa dapat meningkat. Ciri-ciri dari model pembelajaran kimia yang berbasis etnoscience itu ada 3. Yang pertama, yaitu menggunakan pendekatan kontekstual. Model pembelajaran ini menempatkan konteks budaya dan sosial siswa sebagai fokus utama dalam pembelajaran. Dalam konteks ini, pembelajaran kimia tidak hanya difokuskan pada konsep teoritis semata, tetapi juga penerapan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Yang kedua, mendorong kerjasama antar siswa yang dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran kimia. Yang ketiga, melibatkan konteks budaya dan sosial dalam evaluasi. Evaluasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan konteks budaya dan sosial siswa. Selanjutnya, karakteristik model pembelajaran kimia berbasis etnoscience. Karakteristik model pembelajaran kimia berbasis etnoscience ini ada 5. Yang pertama, yaitu berfokus pada konteks sosial dan budaya siswa. Dalam hal ini, pendekatan etnoscience mengakui bahwa siswa memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Yang kedua, menggunakan pendekatan kontekstual yang mengintegrasikan konteks sosial budaya dalam pembelajaran. Yang ketiga, menerapkan pendekatan berbasis masalah yang memfokuskan pada permasalahan yang ada di masyarakat atau kelompok budaya tertentu. Yang keempat, menggunakan metode pembelajaran yang partisipatif, di mana siswa berpartisipasi dalam pembelajaran. Siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga aktif dalam mengkonstruksi pengetahuan. Yang kelima, mengintegrasikan nilai-nilai sosial dan budaya yang bertujuan untuk mengembangkan kesadaran sosial dan kultural siswa, sehingga sikapnya baik terhadap masyarakat dan lingkungan. Berikutnya yaitu peran guru dalam implementasi pembelajaran kimia yang berbasis etnoscience. Peran guru dalam implementasi pembelajaran kimia yang berbasis etnoscience ini ada 6. Yang pertama yaitu merancang rencana pembelajaran
yang sesuai dengan pembelajaran kimia berbasis etnosains. Yang kedua, menyiapkan bahan ajar yang dapat memperkenalkan konsep kimia melalui konteks budaya dan sejarah yang ada di sekitar siswa. Yang ketiga, mengembangkan kreativitas siswa dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplorasi konsep-konsep kimia melalui konteks budaya dan sejarah. Kemudian yang keempat, memfasilitasi diskusi kelas yang melibatkan siswa dalam pembelajaran kimia berbasis etnosains. Yang kelima, memberikan umpan balik. Dan yang keenam, yaitu mengintegrasikan teknologi dengan menggunakan media pembelajaran yang modern seperti video, gambar, dan animasi untuk memperkenalkan konsep-konsep kimia melalui konteks budaya dan sejarah yang ada di sekitar siswa. Sekian, terima kasih. Baik, saya Dania Salsabil dengan NPM 2213023045 akan menjelaskan mengenai pembelajaran kimia yang berbasis etnosains dan hubungannya dengan teori pembelajaran. Yang pertama yaitu kearifan lokal budaya dan pembelajaran kimia. Kebudayaan dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembelajaran, dikaitkan dengan etnosains sehingga keberadaannya tetap terjaga. Salah satu contoh budaya lokal yang dapat dikaitkan dengan pembelajaran kimia, yaitu budaya lokal Kabupaten Bantul di bidang industri kerajinan, yang akan kelompok kami analisis dan menghubungkannya dengan teori belajar konstruktivisme. Potensi budaya lokal yang berbasis etnosains di Kabupaten Bantul adalah salah satunya kerajinan batik, yang dapat dikaitkan dengan materi kimia yaitu larutan asam basa, ikatan kimia, konsep mol, dan tata nama kimia. Kemudian, penerapan pembelajaran berbasis etnosains memerlukan identifikasi potensi budaya lokal yang sesuai dengan materi pembelajaran kimia. Hal tersebut diperlukan integrasi antara potensi budaya lokal dengan materi pembelajaran kimia sehingga proses pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang akan dituju. Kemudian, pembelajaran berbasis etnosains dapat dilakukan terhadap beberapa materi kimia yang terintegrasi dengan potensi budaya lokal setempat. Kabupaten Bantul memiliki berbagai macam potensi budaya lokal. Dari potensi budaya lokal tersebut, hasil kerajinan dari Kabupaten Bantul menghasilkan produk yang unggulan dan menjadi ciri khas tersendiri. Kemudian potensi budaya lokal Kabupaten Bantul yang dapat dijadikan sebagai sumber pembelajaran berbasis etnokimia dalam bidang industri adalah kerajinan, salah satunya yaitu kerajinan batik. Izin memperkenalkan diri, nama Ananda Eka Pratiwi, NPM 2213023087. Pembelajaran kimia dan hubungannya dengan teori konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme merupakan teori belajar yang berfokus pada peningkatan pemahaman peserta didik dalam belajar melalui keterlibatannya secara aktif dalam menghadapi dan menyikapi permasalahan-permasalahan yang ada. Di mana ketika proses pembelajaran berlangsung, guru berperan membantu menyediakan sarana dan situasi, yang kemudian murid akan secara terlibat untuk membina pengetahuan baru dan murid akan bertanya dan berdialog dengan guru. Pengetahuan tersebut dapat dibangun dari fenomena di lingkungannya, misalnya dalam pembelajaran kimia yang dapat dikaitkan dengan budaya lokal atau budaya daerah atau etnosains. Guru dapat mengajak peserta didik untuk mengamati fenomena di sekitar, misalnya dalam pembuatan batik di Kabupaten Bantul. Guru menyediakan sarana bisa berupa video pembelajaran berdasarkan kearifan lokal ketika membuat batik, atau datang langsung ke tempat pembuatan batik di Bantul, atau dapat juga melalui PowerPoint presentation. Kemudian, peserta didik akan secara aktif mengamati dan akan timbul pertanyaan-pertanyaan yang dapat didiskusikan dengan guru sebagai bahan pembelajaran kimia yang berkaitan dengan budaya lokal atau dikenal dengan etnosains, serta fakta-fakta dalam proses pembuatannya. Manfaat penerapan pembelajaran etnosains. 1. Melestarikan budaya daerah melalui pembelajaran etnosains. Peserta didik mempelajari lebih jauh mengenai potensi budaya lokal yang terdapat di lingkungan, sehingga pemahaman peserta didik terhadap kebudayaan meningkat. Lebih lanjut, meningkatkan cinta tanah air peserta didik dan perkembangan zaman tidak melunturkan kebudayaan yang telah ada. 2. Pembelajaran lebih menarik. Memasukkan potensi budaya lokal ke dalam pembelajaran kimia menjadikan pembelajaran menjadi lebih menarik karena relevan dengan kehidupan sehari-hari.
Pembelajaran etnosains cocok diterapkan dalam pembelajaran karena lebih konstekstual sehingga akan memotivasi siswa untuk mempelajari kimia lebih lanjut, akan meningkatkan prestasi belajar peserta didik juga. 3. Meningkatkan pemahaman pembelajaran etnosains dapat meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap kimia, bahwa kimia mempunyai korelasi dengan budaya yang terdapat di lingkungan. Peserta didik juga dapat membandingkan antara apa yang mereka temui secara nyata di lingkungan dengan teori melalui pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, integrasi antara budaya lokal dengan materi pembelajaran kimia di sekolah perlu dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu saya Fencita Dewi dengan NPM 22130230001. Materi selanjutnya mengenai analisis kerajinan batik di Kabupaten Bantul. Dalam proses pembuatannya ini dibagi menjadi beberapa proses. Di antaranya yang pertama yaitu pembuatan pola. Pada pembuatan pola, kita harus menyiapkan kain terlebih dahulu. Lalu kain batik ini kita cuci menggunakan air, kemudian dikeringkan lalu dipola. Pembuatan pola batik dilakukan dengan menggunakan pensil sesuai motif yang diinginkan ke kain batik atau dengan mal kertas. Pembatik biasanya lebih menggunakan mal kertas agar kain batik tetap bersih dan terhindar dari coretan atau goresan. Yang kedua yaitu proses pembatikan. Proses pembatikan diawali dengan pencairan malam atau lilin batik yang dilakukan dengan cara dipanaskan di atas kompor atau pemanas lainnya. Pencairan lilin batik ini merupakan proses perubahan dari wujud zat padat menjadi zat cair. Proses pembatikan atau penorehan lilin ke kain batik dilakukan menggunakan perantara canting. Perekatan lilin ke kain batik hingga menutup motif merupakan proses perubahan wujud dari cair ke zat padat. Pembatikan ini melalui 4 tahap diantaranya yaitu pertama, membuat pola, pembatikan pola kedua, pemberian isen-isen, dan pengeblokan. Pembuatan pola merupakan tahap pembatikan pertama yaitu dengan membuat pola sesuai dengan menggunakan lilin kelowong. Yang kedua yaitu pembatikan kedua merupakan pembatikan pola pada sisi sebaliknya, pemberian isian, hiasan, dan ornamen pada bagian pola batik. Pengeblokan merupakan pemberian lilin secara menyeluruh pada bagian kain yang diinginkan, berwarna putih dengan menggunakan lilin tembok. Selama proses pembatikan ini, kestabilan api dalam pencairan lilin dijaga agar lilin meleleh dengan sempurna. Proses ketiga yaitu pewarnaan. Pewarna yang digunakan dalam pewarnaan kain batik terdapat 2 macam, yaitu warna alami dan warna sintesis. Pewarna alami merupakan pewarna yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, sedangkan pewarna sintesis merupakan pewarna dari bahan kimia. Pewarna sintesis dapat beberapa macam, di antaranya naphtol, remazol, dan indigosol. Setiap warna, baik pewarna alami maupun sintesis, mempunyai pengunci atau pembangkit warna, masing-masing yang bermanfaat untuk mencegah pemudaran warna. Warna alami untuk batik berasal dari bagian tumbuh-tumbuhan, baik itu daun, batang, maupun akar yang memiliki kandungan zat warna yang kuat. Pewarna sintesis merupakan bahan pewarna kimia, yaitu pewarna naphtol, indigosol, dan remazol. Salah satu contohnya yaitu zat warna naphtol, merupakan campuran antara naphtol 1-minaphtol atau C10H7OH, caustic NaOH, dan TRO, Turkish red oil, yang dilarutkan dalam air hangat. Naphtol tidak dapat larut dalam air sehingga untuk melarutkannya diperlukan caustic dan didispersi dengan TRO, koloid pelindung. Pewarna naphtol garam diokso yang dilarutkan dalam air sebagai pengunci atau pembangkit warna. Proses pelarutan pewarna batik merupakan aplikasi dari materi pembelajaran kimia berupa kovalen polar dan non-polar, seperti naphtol yang bersifat non-polar dan dilarut dalam air yang bersifat polar. Pembahasan mengenai kovalen polar dan non-polar dipelajari pada pembelajaran dalam materi pokok Ikatan Kimia kelas 10.
Proses keempat yaitu pelorotan. Pelorotan merupakan pembersihan lilin yang melekat pada kain batik sehingga motif dan warna batik dapat terlihat. Proses ini dilakukan dengan merebus kain batik pada air dengan campuran soda abu. Penggunaan soda abu bertujuan untuk mempercepat dan memudahkan proses pelorotan. Soda abu atau natrium karbonat Na2CO3 pada proses pelorotan terjadi akibat soda abu membantu pelarutan dan pembersihan lilin batik yang menempel pada kain. Hal tersebut dikarenakan soda abu bersifat alkali, sehingga kekuatan tarik kain menurun. Proses kelima yaitu finishing. Setelah proses pewarnaan selesai, kain batik dikeringkan di bawah sinar matahari. Kain batik dipacking dan siap untuk digunakan. Pencucian kain batik hendaknya menggunakan lerak. Lerak bersifat saponin yang dapat berfungsi sebagai pencuci kain batik yang ramah lingkungan karena berasal dari alam. Penggunaan lerak juga dilakukan untuk menjaga warna kain agar tidak mudah luntur. Penggunaan lerak sebagai sabun pencuci batik selain menjadi deterjen yang ramah lingkungan, sehingga menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan, juga menjadi mencuci batik yang efektif untuk meningkatkan masa pakai batik dengan menjaga kelunturan warna. Proses pembuatan batik dari pembatikan hingga finishing menggunakan beberapa bahan kimia. Setiap bahan kimia mempunyai nama dan rumus kimia tertentu. Penamaan kimia dan rumus kimia ini dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran kimia, yaitu dalam materi redoks dan tata nama kelas 10. Baik, selanjutnya yaitu kita menganalisis hubungannya dengan materi kimia. Jadi apa sih hubungan kerajinan batik ini dengan materi kimia? Jadi hubungannya pertama yaitu pada pelarutan pewarnaan batik merupakan aplikasi dari kovalen polar dan non-polar yang dikaitannya dengan materi ikatan kimia. Dan kedua yaitu bermacam-macam bahan atau senyawa yang digunakan dalam proses pembuatan batik memiliki nama dan rumus kimianya masing-masing. Nah, ini berkaitan erat dengan materi kimia yaitu redoks dan tata nama senyawa. Pada hubungan yang ketiga yaitu proses pewarnaan batik merupakan aplikasi dari molaritas larutan, yaitu setiap larutan kimia yang digunakan memiliki konsentrasi tertentu. Pada hubungan ini berkaitan erat dengan materi kimia yaitu konsep mol. Dan hubungan yang terakhir yaitu pewarna dan batik dapat dijadikan sebagai indikator alami, yaitu pewarna alam, karena memiliki warna yang pekat dan khas. Hal ini berhubungan dengan materi kimia yaitu larutan asam dan basah. Sekian materi yang dapat saya jabarkan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin itu tadi presentasi dari kelompok kami, dan dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kimia merupakan bidang pembelajaran yang sulit diterapkan di sekolah maupun universitas. Dikarenakan hal ini berkaitan dengan peran guru atau dosen dalam mengimplementasikan suatu pembelajaran. Tetapi seiring berjalannya waktu, pada kurikulum 2013 menyatakan bahwa pembelajaran sains dapat dikaitkan dengan materi kearifan lokal atau etnoscience, di mana menggunakan metode pembelajaran kimia berbasis etnoscience yang dapat meningkatkan kemampuan kognitif dan berpikir kritis karena model pembelajaran mengaitkan pembelajaran di kelas dengan apa yang siswa temui di kehidupan sehari-hari, dan juga mendorong siswa untuk berperan aktif dalam proses pembelajarannya. Mungkin itu tadi presentasi dari kami dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada salah kata mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.